Hai, kali ini Num Belajar akan membicarakan mengenai bagaimana cara membuat proposal usaha itu. Dan proposal usaha sangat penting diperlukan bagi orang yang ingin membangun usahanya dari awal. Dan di proposal usaha itu mencakup mengenai bagaimana perusahaan itu akan dikembangkan, produk apa yang akan dikembangkan, sumber dana yang didapatkan, serta target yang ingin dicapai dalam membangun perusahaan tersebut. Dan pengetikan itu menggunakan Microsoft Word. Banyak sekali orang yang belum mengetahui cara penggunaan tata ketik pada Microsoft Word. Sebenarnya itu sangat mudah sekali. Simak penjelasan mengenai cara pembuatan proposal usaha. Kita mulai dari klik di bagian Office butonnya, kemudian klik Word Option. Kita akan setting supaya nanti setiap membuka Microsoft Word settingan ini tetap ada. Advance. Nah, kemudian bisa diklik di sini mengenai pengukuran yang digunakan dalam program ini. Biasanya, jika komputernya tidak pernah disetting, maka pengukurannya dalam ukuran satuan inci. Nah, kita ubah dulu dalam bentuk sentimeter karena ini nanti ada kaitannya dengan margin yang akan digunakan dalam makalah atau karya ilmiah. Kita ubah ke sentimeter, klik sentimeter, kemudian kalian nanti bisa juga mengubah nama yang diinginkan setiap kali itu disimpan, tidak lagi dengan nama dokumen tapi bisa diganti sesuai dengan keinginan. Kemudian juga bisa di bagian ini bisa diatur seberapa banyak recent dokumen yang akan dimunculkan. Semakin banyak dimunculkan maka memori yang dipakai akan semakin besar. Kemudian di bagian save, nah biasanya tiba-tiba misalnya komputer hang atau tiba-tiba komputer mati, apalagi ada laptop yang misalnya baterainya sudah tidak begitu baik sehingga harus disambungkan langsung dari sumber energi, maka tiba-tiba blank lalu nanti buka filenya, hasil ketikan 10 menitnya hilang, hanya bisa disimpan 2 menitnya. Maka di bagian ini bisa auto recover penyimpanan dan bisa kita ubah menitannya ingin berapa menit. Semakin sedikit menitnya, maka semakin banyak memori yang akan dipakai, dan jika misalnya dibuat setiap menit untuk disimpan, kadang-kadang laptopnya atau komputernya bisa hang. Kemudian klik OK, maka nanti pengukurannya sudah dalam bentuk sentimeter, tidak lagi inci, dan setiap 3 menit sekali dia akan auto recover untuk disimpan. Kemudian klik Home. Nah, di bagian font, jika Microsoft-nya tidak pernah disetting, maka di sini pasti tulisannya Calibri, fontnya 11 biasanya. Kadangkala kalau membuat makalah, format yang diminta fontnya adalah TNR Times New Roman dengan 12 pt. Jika kita menggunakan bolak-balik setting lagi kan buang-buang waktu kan, maka bisa disetting dalam sekali setting. Setiap nanti buka Microsoft Word, maka settingan itu akan tetap ada menjadi settingan permanen. Nah, caranya di bagian bawah ini font. Nah, ini ada tanda panah ke ujung tanda panah ke bawah. Ini diklik cepat 2 kali. Maka akan muncul settingan box seperti ini. Nah, setelah muncul ini, maka di bagian font itu dipilih Times New Roman, tinggal diketik Times New Roman. Kemudian font stylenya reguler, size-nya 12. Lalu di default. Yes. Nah, jadi kalau kamu close Microsoft Word-nya, maka setiap membuka lagi settingan ini akan sudah seperti ini terus. Nah, selanjutnya di bagian paragraf sama, jadi klik tanda panah ini 2 kali. Kemudian alignment-nya yang digunakan adalah rata kiri kanan, jadi pilih justified. Kemudian indentation-nya tidak usah digonta-ganti. Nah, yang perlu diubah adalah spacing-nya.
Biasanya spacing jika belum pernah diganti ini adalah 10, diubah ke 0, karena kalau spacingnya 10 maka jarak antar satu baris dengan baris lainnya akan renggang-renggang, itu tidak boleh. Jadi PT harus 0, before-nya 0, after-nya juga 0, dan line spacing standar yang dipakai adalah 1,5. Default, yes. Ya, jadi settingan paragrafnya sudah. Lanjut ke page layout-nya, klik margin, custom margin, ya topnya 3, kemudian bottomnya 3, left-nya 4, right-nya 3. Karena tadi settingan yang di pengukuran sudah diubah cm, maka di sini tidak lagi muncul inci. Jadi tidak perlu ketik lagi cm gitu. Nanti otomatis akan keluar, tinggal memasukkan angka aja 3, 3, 4, 3. Nanti otomatis dia akan keluar ukurannya. Kemudian paper. Nah, papernya disetting A4. Kalau belum disetting bisa letter. Default. Yes. Nah, settingannya sudah menjadi settingan permanen. Yang tidak menyenangkan lagi ketika kita sudah mengetik makalah agak banyak, tapi ketika di print kemudian diberikan ke guru, dicoret-coret karena disangka salah ketik, padahal kita ketiknya udah benar. Itu karena ada settingan language yang belum disetting, yang belum diubah. Kita bisa lihat di bagian bawah sini, ini English, dan dia biasanya deteksi autocorrect. Misalnya mau ngetik teh, kan berubah jadi the jadinya, dan ini salah, sehingga diubahnya dengan cara ini diklik, kemudian ganti Indonesia, terus jangan lupa centang do not check spelling, detect language, kemudian default, yes, oke. Jika bagian option di bawah ini tidak muncul, maka bisa dilakukan dengan cara review, kemudian set language. Sama caranya, ini diklik kemudian dicentang do not check spelling, detect language, terus di default, kemudian di yes, oke. Maka settingan ini akan berubah menjadi settingan Indonesia. Ada satu hal yang tidak kalah penting, itu adalah munculnya pengukuran di bagian layar sini. Jangan sampai untuk membuat garis ngukur pakai penggaris manual. Ini bisa dilihat di view. Kemudian beri checklist pada ruler. Nah, ini sudah muncul garis-garis ini. Jadi fungsinya ini untuk memunculkan atau meniadakan garis. Ya, settingannya sudah selesai, sehingga bisa dimulai pengetikan untuk makalah. Pembuatan halaman sampul itu menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Kemudian rata yang digunakan adalah rata tengah, di mana halaman sampul ini menggunakan satu spasi atau single spacing dengan beberapa indikator yang ada di dalam halaman sampul. Yang pertama adalah judul, kemudian jenis yang akan ditulis, maksudnya apakah itu makalah, karya ilmiah, entah proposal, dan sebagainya. Kemudian kegunaannya, diperuntukkan sebagai apa, nanti isi tulisannya, lalu siapa yang menulis, jadi penyusunnya, dan juga lembaga atau instansi si penulis itu bernaung. Nah, biasanya juga sampul ini dilengkapi dengan gambar serta bulan dan tahun berkas atau naskah tersebut dicetak. Dan fokus kita kali ini adalah membahas mengenai isi dari sebuah proposal usaha. Baik, kita bahas pertama dari judul dulu. Nah, dari judul ini nanti silakan disusun menggunakan frasa, jadi bukan kalimat berita, sehingga tidak diperlukan dengan tanda akhir titik. Judul itu mencerminkan isi dari keseluruhan proposal, maka yang harus disusun di dalam judul adalah pertama mengenai teknik yang akan digunakan dalam menjual produk usaha yang akan dikembangkan, kemudian nama produk yang akan dikembangkan, serta
variasi dari produk ini. Variasinya dibuat dalam 2 jenis variasi supaya kita bisa membandingkannya. Sebagai contoh, teknik penjualan AIDAS dan pemasaran online itu adalah teknik penjualan yang dipilih. Mochi es krim itu adalah produk yang akan dikembangkan, serta ubi ungu dan buah naga adalah 2 varian yang dikembangkan dari mochi es krim itu tadi. Dari segi pengetikannya, judul ini lebih baik diketik dalam bentuk piramida terbalik supaya dari segi sampul, halaman sampul itu nampak baik ketika dilihat. Setelah dari baris judul, kemudian enter 3-4 kali, lalu diketik proposal usaha. Proposal usaha ini maksudnya jenis tulisannya. Kemudian di enter 3-4 kali, lalu ditulis peruntukannya. Misalnya, disusun untuk memenuhi mata pelajaran PKWU pengolahan yang dibina oleh. Jadi tulislah nama guru yang membimbing di kelas tersebut. Kemudian di enter 3-4 kali, lalu ditulislah identitas dari si penulis, bisa nama, kelas, dan nomor absen. Apabila ditulis lebih dari 1 orang, maka penulisan atau pengetikannya jadinya disusun oleh. Tapi kalau ditulis oleh 1 orang saja, maka pengetikannya jadi oleh. Ingat, tanda baca sebelum diketik tidak diperlukan spasi. Jadi oleh tanpa spasi .2. Di bawah dari penulis, maka diletakkan gambar atau logo. Nah, untuk proposal usaha, sangat baik jika gambar itu berupa produk yang akan dikembangkan. Kemas dan fotolah dengan menarik. Cara memastikan agar gambar ini berada di tengah adalah klik format, kemudian cari align, dan pilih center atau tengah. Di bawah gambar kemudian ditulis identitas dari instansi tempat penulis bernaung lengkap dengan alamatnya. Dan yang terakhir adalah bulan dan tahun saat naskah itu dicetak, bukan diketik tapi dicetak atau di-print. Pengetikannya menggunakan huruf kapital. Nah, tadi berhubung saya ngetiknya pakai huruf kecil, daripada saya mengulang, saya gunakan fungsi dari Shift F3. Klik Shift F3 secara bersamaan di keyboard kamu, maka kalian bisa mengotak-atik dari huruf kecil menjadi huruf besar tanpa menghapusnya. Coba aja. Aturan mengenai jumlah enter antar baris itu tidak ada ketentuan pasti yang jelas supaya dalam satu halaman itu indikator-indikatornya lengkap dan enak dilihat. Jadi tidak ada yang terlalu atas, tidak ada yang terlalu bawah. Jadi jumlah enternya tidak menjadi sebuah aturan yang pakem. Agar susunannya tidak berubah, maka dalam loncat ke halaman berikutnya kita gunakan klik insert, kemudian insert page break supaya tidak enter-enter dan mengganggu urutan sampul lagi. Kita masuk ke bab yang pertama, itu bab 1 pendahuluan. Nah, dari bab 1 ini spasi yang digunakan adalah 1,5 dan center, kemudian cetak tebal huruf kapital. Bab 1 pendahuluan, kemudian di enter 3 kali, lalu A titik latar belakang, L besar, B-nya besar, yang lain huruf kecil semuanya. A latar belakang usaha ini disebut dengan subbab. Nah, subbab itu diisi nanti dengan paragraf-paragraf. Jangan lupa paragraf itu ada pikiran pokoknya, sehingga dalam membuat latar belakang usaha dan subbab yang lainnya nanti, tulislah dahulu apa pikiran pokoknya, kemudian baru dijabarkan menjadi sebuah paragraf agar menghemat waktu. Ciri khas dari sebuah paragraf itu adalah ada kalimat yang menjorok ke dalam. Pada tata ketik, kalimat yang menjorok ke dalam ini ukurannya 1,2. Perhatikan kursor yang saya gerak-gerakkan. Nah, di bagian itu dari angka 1 lebih sedikit. Nah, di sanalah letak dari menjoroknya kalimat dalam sebuah paragraf. Jika bingung apa yang harus ditulis, maka dapat dimulai dengan cara membahas sedikit mengenai produk yang akan dikembangkan. Jadi, kalian bisa mencari di berbagai sumber, baik itu dari internet maupun dari beberapa buku atau majalah. Pastikan sumber yang digunakan adalah sumber yang dapat dipercaya validitas isinya. Jika nanti sudah menjabarkan mengenai produknya, maka dapat dilanjutkan dengan usaha yang akan dibangun. Misalkan
usaha ini fokus pada hal pengolahan makanan atau misalnya pengolahan minuman, maka dibahas usaha yang akan dibangun itu apa, itu di latar belakang. Kemudian paragraf berikutnya itu bisa dipaparkan juga dalam bentuk beberapa paragraf kenapa alasan memilih produk. Misalnya memilih mochi, itu kenapa kok memilih mengembangkan mochi es krim berbahan baku ubi ungu dan juga buah naga. Lalu dari produk yang akan dikembangkan, maka jabarkanlah dalam beberapa paragraf, misalnya apa sih yang ingin diatasi, masalah apa yang ingin dipecahkan dari produk yang dikembangkan. Misalnya mochi es krim ini muncul dari banyaknya panganan dari anak muda yang kurang sehat misalkan. Nah, itu bisa dijabarkan bahwa ada sebuah solusi dari produk yang dikembangkan ini untuk mengatasi masalah yang ada. Kemudian dapat juga dijabarkan bahwa alasan pemilihan bahan bakunya. Nah, ini bisa 1-2 paragraf, kemudian juga dapat dijelaskan sedikit mengenai manfaat dan kandungan dari bahan baku yang dipilih. Nah, karena kita bukan merupakan ahli dalam gizi yang terkandung pada bahan baku, maka bahan bakunya, manfaat dan kandungan ini dapat dicari dari sumber literatur. Kemudian juga ungkapkan kenapa sih kok memilih variasinya adalah variasi buah naga dan juga ubi ungu. Serta yang terakhir, kalian dapat menjabarkan di latar belakang ini harapan yang ingin dicapai dengan pengolahan produk mochi es krim ini misalkan. Nah, dari beberapa hal yang ditulis di dalam latar belakang usaha ini, kira-kira latar belakang usaha ini bisa disusun dalam 1,5 sampai dengan 2 halaman. Jarak antar satu subbab dengan subbab yang lain itu adalah 1 kali enter. Subbab berikutnya adalah visi dan misi usaha. Sama, visi dan misi usaha ini juga dibuat dalam bentuk paragraf, di mana visi itu adalah lingkup besar apa yang ingin ditargetkan yang akan dicapai, sedangkan misi itu adalah langkah strategis bagaimana visi itu dicapai. Indikator dalam penulisan visi dan misi itu adalah yang pertama spesifik, maksudnya fokus pada area yang jelas. Misalnya areanya mau area yang mana, lingkup wilayahnya wilayah apa. Terukur yang kedua, maksudnya target yang akan dicapai itu seperti apa, jadi mudah untuk diukur. Yang ketiga terjangkau, artinya targetnya masuk akal untuk dijangkau. Yang keempat relevan maksudnya sesuai dengan kondisi saat ini. Dan waktu, jadi ada jangka waktu yang ditargetkan sejauh mana nanti itu semua akan berhasil. Jika penulisan dari subbab itu ada yang ingin menuliskan angka, hierarki angka, maka karena tadi subbabnya adalah B, maka hierarki berikutnya adalah 1 dalam kurung karena dijabarkannya ke samping. Nah, jika itu ke bawah baru 1 titik. Karena ke samping jadi 1 kurung. Kemudian baru nanti misi yang pertama, kemudian koma, spasi, 2 kurung lagi. Misi yang kedua dijelaskan, kemudian koma apabila misinya ada 3 misalnya. Jadi setelah yang misi kedua maka koma dan baru nanti 3 kurung. Begitu cara menulisnya. Nah, kenapa ditulis ke samping bukan turun ke bawah 1, 2, 3-nya? Ini supaya benar-benar penulisan dari proposal ini mampat. Jadi tidak terlalu banyak memakan kertas. Subbab yang ketiga pada bab 1 pendahuluan ini adalah jenis dan tujuan usaha. Jenis dan tujuan usaha ini diperlukan supaya nanti gampang menentukan arah produksi dan pemasaran yang akan dilakukan. Sehingga jenis usaha ini dapat dijabarkan bahwa kalian akan mengembangkan itu entah pengolahan makanan khas daerah kah, mau pengolahan minuman khas daerah, atau malah pengolahan makanan internasional maupun minuman internasional. Jadi nanti dipilih lalu dijabarkan bahwa jenis usahanya itu yang mana. Sedangkan tujuan usaha itu maksudnya apa yang ingin ditargetkan dalam pembuatan perusahaan ini. Nah, tujuan usahanya ditulis lebih dari 1, jangan hanya 1. Dan selesailah bab 1 pendahuluan, jadi isinya hanya 3 subbab tersebut aja. Next kita lanjut ke bab yang kedua.
Bab kedua ini isinya adalah analisis usaha. Nah, analisis usaha ini sebenarnya seperti SWOT aja. Jadi subbabnya isinya adalah ada peluang usaha, kemudian ada tantangan usaha dan potensi usaha. Peluang usaha ini dapat diartikan sebagai sebuah kesempatan dalam mencapai tujuan dari pembuatan perusahaan ini. Sehingga nanti dari peluang-peluang ini, maka usaha yang dikembangkan itu dapat bergulir, dapat bergerak maju, sehingga nanti pemilik usaha dapat mengembangkan usahanya dengan baik, sehingga peluang ini juga dapat mendukung seberapa penting produk yang akan dikembangkan, bahwa produk ini memang pantas dan perlu diproduksi. Contoh dari pembuatan atau pengetikan peluang usaha itu adalah dapat dilihat, misalnya kita bisa membahas bahwa ternyata ada bahan baku yang melimpah, terus pangsa pasar yang semakin meluas, ada tren positif terhadap produk yang dikembangkan. Nah, itu beberapa peluang yang bisa diungkap dalam menulis proposal usaha. Tantangan usaha diperlukan supaya pemilik usaha itu mampu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengatasi masalah. Jadi harus ada bayangan bahwa nanti akan ada tantangan, walaupun tantangan itu belum muncul, tetap harus ditulis dalam sebuah proposal usaha. Sehingga nanti resiko jika ada masalah yang muncul dapat diatasi segera dan resikonya menjadi lebih kecil. Contoh penyusunannya itu bisa dibayangkan bahwa ternyata kalau membuat produk makanan misalkan jadi bisa mudah basi. Kemudian kalau ini mochi es krim, kalau harus dihidangkan kan harus dalam bentuk dingin, jadi nanti pengiriman kepada konsumen juga harus dipikirkan. Dan misalkan karena ini adalah produk makanan, maka nanti proses pengiriman mungkin hanya bisa one day service misalkan, dan yang lainnya. Potensi usaha itu adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk kemungkinan dapat dikembangkan menjadi sebuah kekuatan supaya usaha tersebut dapat berkembang dengan pesat. Nah, pada pembuatan mochi es krim ini, salah satu misalkan potensi usahanya adalah adanya berbagai jenis media sosial gratis yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana promosi. Bab 2 selesai, kita lanjut ke bab 3. Bab 3 ini isinya adalah aspek produksi. Nah, di aspek produksi ini, subbab yang pertama yang akan dibahas itu adalah mengenai variasi produk. Variasi produk ini dibuat agar konsumen itu dapat memiliki pilihan produk serta memungkinkan perusahaan untuk membandingkan hasil penjualan antar satu produk dengan produk yang lainnya. Itulah sebabnya kenapa variannya dibuat 2. Nah, misalkan dalam contoh ini adalah mochi es krim yang dengan varian berbahan baku ubi ungu dan varian lainnya adalah berbahan baku buah naga. Kemudian waktu dan tempat produksi. Waktu dan tempat produksi dalam proposal ini adalah perkiraan proses produksi, pemasaran hingga penyusunan laporan keuangan selesai disusun. Sedangkan tempatnya adalah di mana lokasi atau tempat proses produksi dilakukan. Yang perlu dicermati adalah penulisan tata ketik, bulan, dan juga alamat itu harus sesuai dengan kaidahnya. Kemudian mengenai yang C itu adalah peralatan produksi. Nah, penulisan peralatan ini tidak boleh dijabarkan menurun, tapi dijabarkan ke samping. Yang disebut dengan peralatan adalah segala alat yang digunakan dalam proses pembuatan mochi es krim atau produk yang dikembangkan. Misalnya dalam proses pembuatan mochi es krim ini diperlukan misalnya baskom, blender, dan seterusnya. Sedangkan bahan baku itu adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk. Ada perbedaan mendasar antara alat dengan bahan. Misalnya begini, kalau membuat es batu kita memerlukan plastik, air, karet, kulkas sebagai pendingin. Yang disebut dengan alat di sini adalah kulkasnya. Bukan plastik. Kalau plastik itu merupakan bahan. Jadi plastik itu ketika es sudah jadi dan plastik itu akan menjadi rusak, tidak bisa digunakan kembali. Itu yang namanya bahan. Nah, contoh lagi tepung misalnya. Beli tepungnya 1 karung. Terus yang digunakan 50 gram. Sisanya hampir masih 1 karung hanya diambil sedikit tuh. Sisanya masih banyak. Apakah tepung ini jadi alat namanya? Tidak, tepung itu tetap bahan karena
500 gram yang diambil yang digunakan itu yang disebut sebagai bahan, dan itu habis, tidak bisa digunakan kembali. Bukan sisanya yang dilihat, tapi 500 gram. Oleh sebab itu, penulisan bahan baku produksi itu harus lengkap dengan satuannya, dengan berat satuannya, dan harus dituliskan bahwa bahan-bahan yang digunakan ini itu untuk resep berapa produk yang dihasilkan. Kalau proses produksi sih penjabarannya ke bawah, karena dia memerlukan kalimat-kalimat yang lebih panjang sehingga urutannya ke bawah bukan ke samping. Dalam menulis proses produksi ini, kalimat yang digunakan adalah kalimat aktif dengan kata kerjanya diawali dengan kata me. Lanjut bergerak ke bab 4. Bab 4-nya adalah strategi usaha, di mana strategi usaha ini subbabnya adalah kondisi pasar, di mana kondisi pasar ini menggambarkan bahwa sasaran pemasaran yang nanti akan dituju itu kondisinya seperti apa. Cara pengetikannya adalah nanti tuliskanlah bahwa kondisi pasar terhadap produk yang dikembangkan tuh biasanya seperti apa. Misalnya mochi es krim. Nah, mochi es krim ini selama ini yang banyak dijual tuh mochi biasa, jadi belum ada yang menjual dalam bentuk ubi ungu dan buah naga. Sasaran pemasaran merupakan subjek atau tujuan pemasaran barang yang akan diproduksi, sehingga nanti pada bagian ini sasaran pemasaran yang diinginkan oleh perusahaan itu apa, serta ungkapkan alasan pemilihan sasaran yang telah ditentukan. Misalnya, pada pembuatan mochi es krim ini sasarannya adalah masyarakat yang ada di sekitar kota Tangerang karena lingkupannya lebih sempit sehingga proses pemasarannya jadi jauh lebih terkontrol. Bab 4 sudah, maka sekarang lanjut di bab 5 yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan yang pertama subbabnya itu adalah rencana produksi. Nah, rencana produksi ini berisi pemaparan rencana satu kali produksi itu mampu menghasilkan berapa produk. Untuk rencana anggaran itu dijabarkan ada sumber dana, kemudian perencanaan anggarannya nanti bisa dibagi ke dalam bentuk rencana anggaran produksi dan juga rencana anggaran pemasaran. Dari sumber dana sendiri itu dijabarkan apakah itu berasal dari sumbangan, berasal dari dana hibah, atau bahkan dana pribadi dari pemilik perusahaan. Sedangkan dari sumber dana yang sudah terkumpul itu, rencana anggaran yang akan dilakukan itu seperti apa dijabarkan. Supaya ringkas membacanya, buatlah dalam bentuk tabel. Perhatikan juga dalam pembuatan tata ketik nominal rupiah, jadi Rp, spasi, angka, 00, dan jangan lupa dalam penyusunan rupiah itu dibuat koma 00 atau koma strip. Ingat, tabel ini fontnya yang digunakan adalah 10 PT dan judul yang ada di dalam tabel itu dibuat dengan cetak tebal. Begitu pula dengan judul tabel juga ditulis dalam font 10 dan cetak tebal.
Dan juga perlu diingat bahwa spasi yang digunakan dalam mengisi tabel itu adalah spasi 1 atau single spacing. Pengetikan nominal rupiah dalam tabel itu harus diurutkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan seterusnya, sehingga rata yang digunakan nanti adalah rata kanan, supaya hierarki antara satuan dan seterusnya. Sebab berikutnya adalah perkiraan pemasukan. Nah, perkiraan pemasukan ini maksudnya kira-kira kalau menjual sekian produk, sekian paket, maka nanti harga jualnya berapa, sehingga nanti perkiraan pemasukannya jadi berapa. Cara menghitungnya adalah harga jual dikalikan dengan jumlah paket atau produk yang akan dijual. Sedangkan perkiraan laba atau rugi, cara menghitungnya adalah perkiraan pemasukan dikurangi dengan jumlah dana yang digunakan dalam sekali produksi. Namanya perkiraan laba rugi, pasti kita mengharapkan laba, sehingga yang dihitung adalah perkiraan labanya. Namun kenapa kok ditulis perkiraan laba rugi? Karena nanti dalam tahap realisasi actionnya itu bisa jadi rugi, karena pemasukannya lebih kecil daripada pengeluarannya. Bab terakhir yaitu bab penutup, bab 6. Penutup ini isinya kesimpulan dan tanda tangan penyusun proposal usaha. Kesimpulannya itu bisa menjabarkan mengenai harga jual dan berapa paket yang akan ditargetkan untuk laku terjual dalam sekali produksi, serta tanda tangan penyusun proposal itu adalah tanda tangan dari si penyusun itu sendiri. Akhirnya pembuatan proposal ini pun selesai. Well, selamat mencoba membuat proposal usaha. Selamat menikmati sisa hari ini.